Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami hamba-hamba Tuhan berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Biar hari ini jadi hari yang memberkati hidup setiap kami. Hari yang menguatkan setiap hidup kami. Hari yang memotivasi setiap hidup kami untuk terus berjalan, berlari, bahkan terbang bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua perjalanan yang kami lewati. Kalau sampai hari ini kami masih setia kepadamu, melayani di ladang-Mu, ini sebuah anugerah. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan Kau memberkati acara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Week atau Breakfast with the King. Acara ini sudah kurang lebih 2 tahun saudara. Tuhan ngomong kepada saya melalui seorang ketua Bapak di Semarang. Karena saya ini juga adalah penasihat Bapak di kota Semarang, penasihat kota. Kita ngobrol dan dia berkata, Pak Victor, kenapa kita gak buat satu acara di mana kumpulkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota. Kita duduk makan pagi bersama, kita ngobrol. Karena hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang perlu didoakan dan ditolong. Sebab kita ada di garda paling depan, garis depan. Kitalah orang-orang yang memberikan kekuatan buat jemaat. Dan para hamba Tuhan adalah orang-orang pertama yang harus ditolong. Kalau para hamba Tuhan kuat, gereja kuat, mereka bisa menguatkan jemaatnya. Gak usah acaranya sing aneh-aneh Pak, seminar gak usah. Kita duduk aja bareng nanti makan bersama. Sebab pandemi ada, maka acara sedikit berubah saudara. Maka mesti duduknya kayak gini saudara. Harusnya di meja bundar duduk bareng 10 orang gitu. Tapi pandemi kita harus duduk berjarak. Tapi gak apa-apa. Apapun saudara, daripada kita berhenti dan gak buat apa-apa, tetap kita mengerjakannya. Kita duduk bersama, ngobrol, saling menguatkan. Supaya hamba-hamba Tuhan di setiap kota dikuatkan. Kami keliling ke banyak kota, memberikan pertemuan seperti ini dan saling menguatkan. Tujuannya apa saudara? Supaya hamba Tuhan satu dengan yang lain bisa bersatu. Karena saya tahu di setiap kota, diakui atau tidak, seringkali ada konflik yang muncul. Mungkin perpindahan jemaat, mungkin salah sangka, mungkin miskomunikasi. Ada begitu banyak hal yang seringkali membuat hamba Tuhan, pendeta satu dengan yang lain, tiba-tiba yang tidak pernah ketemu bisa bermusuhan saudara. Nah kami ini berdoa, Tuhan tolong kami. Apalagi saya di Bamak, saya pengen semua hamba Tuhan ini bisa bersatu dengan luar biasa. Karena saya percaya Tuhan merindukan persatuan, bukan seragam. Masing-masing denominasi sendiri-sendiri gak apa-apa, tapi yang kita satukan hati kita satu dengan yang lain. Kita ini sahabat, kita bukan saingan, dan kita bukan musuh. Itulah saudara yang Tuhan berikan dalam hati saya. Dan saya berkata, Tuhan, kami akan bergerak sekalipun tantangannya banyak saudara. Kadang-kadang dicurigai, ini mau apa ya? Tapi gak apa-apa, itu biasa dicurigai saudara. Yang penting hati yang tulus, hati yang ingin kerjakan apa yang Tuhan kerjakan, itu yang kami bawa. Dan hari ini itulah visi yang kami bawa ke tempat ini. Tidak ada gereja dibangun, tidak ada maksud apa-apa. Tetaplah kerjakan bagian saudara. Karena saudara orang yang paling punya legalitas atau hak utama atas kota Purwokerto dan sekitarnya. Tuhan menempatkan di sini saudara, supaya engkau jadi berkat yang hebat buat kota ini. Kami di Semarang, kami ditempatkan di Semarang untuk berikan pengaruh di Semarang. Di setiap kota kami encourage hamba Tuhan, berdiri buat kota, berdiri buat kota. Ya, saya juga ketua 5 dari Bapak Provinsi. Ya, karena mungkin saya nggak tahu kenapa kok saya diminta terus oleh Bapak jadi ketua ini. Karena memang kami di Semarang ini sangat aktif mengerjakan banyak hal. Saya pernah berkata, Pak, kamu harus bantu kita di Bapak Provinsi dan Bapak Kota untuk memberikan pengaruh bagi banyak orang, supaya kita sama-sama bekerja sama menyejahterakan kota di mana kita ada. Roh Kudus-Mu itu segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Di tengah semua kondisi yang tidak pasti ini, kami perlu Roh Kudus memimpin kami, menghibur kami, menguatkan kami. Hari ini kami sekali lagi berdoa, Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan.
pagi ini Kau berbicara kepada kami lewat sabda-Mu Tuhan. Kau berbicara memberikan kekuatan buat semua kami. Roh hikmat, wahyu, pengertian untuk kenal Tuhan dengan lebih dalam diberikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dari Kota Semarang, saya bersama Pendeta Hengki dan semua tim datang ke tempat ini. Kami sangat bersyukur bisa datang ke Kota Purwokerto dan Banyumas, saudara, karena beberapa dari kota lain. Terima kasih buat sambutan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada hari ini di dalam acara ini. Hari ini kami ini dari Gereja GKI, kami sebetulnya sudah cukup lama bergereja sejak tahun 91 ya. Tapi ketika Pak Petrus almarhum meninggal, terus Tuhan berkata, udah kamu merintis gereja baru, dan kami memulai sebuah gereja baru yang baru berusia 4 tahun, saudara. Tapi kami bersyukur dalam 4 tahun ini kami bisa mengerjakan begitu banyak hal. Gereja yang kami diajari satu hal, jangan egois, dan kamu layani orang-orang miskin, orang-orang susah. Itulah gereja kami, saudara. Kami melayani banyak sekali orang susah, orang miskin, karena itulah calling. Kami punya, tidak usah pengen kayak gereja lain, saudara. Karena saya percaya setiap gereja punya panggilan masing-masing yang berbeda. Jangan pernah ingin bersaing atau sama dengan gereja lain, gak usah, saudara. Percayalah dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata, kamu gereja untuk orang miskin, saya setia mengerjakannya, saudara. Karena memang saya tahu dari permulaan Dia panggil saya, memang khusus buat orang-orang miskin. Pak, orang miskin gak ada duitnya, gak usah takut, saudara. Urusan duit, urusan Tuhan. Urusan kita, kerjakan bagian kita. Nanti Tuhan yang mengurusi urusan kita. Orang berkata apa bisa? Kamu ngurusin orang miskin, apakah ada uangnya? Lu betul, saudara, uang gak ada. Saya 12 tahun menggembalakan jemaat yang isinya pemulung, isinya tukang becak, penjual sayur, orang sederhana yang tidurnya di emperan toko-toko, saudara. 12 tahun. Tapi saya selalu diberkati, disertai Tuhan. Justru, saudara, orang-orang yang sederhana atau orang yang miskin itulah yang menjadi sumber berkat besar dalam hidup kami. Lu kok bisa? Sebab Alkitab berkata, kalau engkau melayani orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Kalau kita utang sama manusia, bayarnya sesuai dengan utangnya. Betul? Utang 1000 dibayar 1000, saudara. Tapi kalau kita memberikan piutang kepada Tuhan, mungkin kita memberikan pinjaman dengan melayani orang itu 1000, baliknya minimal 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami kerjakan dengan kesetiaan tugas itu, calling itu, dan kami disertai, diberkati dengan Tuhan luar biasa. Nanti sambil saya khotbah renungan firman, saya akan sampaikan beberapa kesaksian yang luar biasa. Kita akan buka firman Tuhan hari ini sama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi. Rasul Paulus ingin menceritakan pengalaman hidupnya sebagai seorang mentor, sebagai seorang motivator buat orang-orang di kota Filipi. Dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Tuhan, mengenal Dia. Paulus berkata bahwa dia punya sebuah passion, dia punya sebuah kehendak, keinginan yang sangat kuat untuk mengenal Tuhan. Saya rasa ini nasihat yang cocok untuk setiap kita, termasuk saya. Hari-hari ini kita perlu mempunyai sebuah kemauan, kehendak yang cukup kuat untuk mengenal Tuhan. Sebab kalau kehendak itu tidak cukup kuat, maka yang dari dunia ini juga ada kehendak dunia yang akan terus menerobos gereja
yang akan menyerbu gereja, bahkan membuat gereja bukan lagi jadi gereja yang rohani, tapi gereja yang duniawi. Saudara harus menyadari sebagai hamba Tuhan, dunia sedang mengadakan penyerbuan besar-besaran buat gereja loh saudara. Indonesia mungkin gak perlu berasa, tapi di luar negeri, kalau saudara lihat sekularisme semua yang dari dunia, bahkan yang dari dosa itu menembus ke gereja untuk merusak gereja. Tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus cukup punya sebuah kehendak yang cukup kuat, saudara, untuk mengenal Dia. Amin. Kalau kita bisa punya seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia punya kehendak, kemauan yang kuat untuk mengenal Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami sebuah keajaiban, terobosan yang luar biasa. Kenapa? Sebab saudara sedang ingin punya kehendak untuk mengenal Dia. Tapi Paulus bagus, dia tidak berhenti dalam taraf mengenal, tapi dikatakan dalam ayat yang ke-10, mengenal Dia dan berlanjut kepada dalam persekutuan dalam penderitaannya. Tidak cuma kenal. Hari ini saya dengan Pak Toto sudah mulai kenalan hari ini, ya kan. Dulunya saya sudah lupa. Saya sudah lupa sama teman-teman saya di kampus, ada cukup banyak ratusan, tapi udah lupa. Kadang-kadang ketemu, ingat kamu. Kita kalau cuma kenal, ya kayak gini toh saudara. Pak, ketemu saya akan nyapa dia nyapa saya, Pak Victor, Pak Toto. Tapi kami cuma gitu toh saudara. Di batas yang sangat, orang katakan dangkal, sangat dangkal. Kita dengan Tuhan, hubungan kita, hamba-hamba Tuhan, tidak boleh dangkal saudara. Mari kita lebih dalam lagi bersama dengan Dia. Yang Paulus katakan bersekutu. Ketika bersekutu muncul artinya saya akan ngobrol dengan beliau, saya akan makan bersama dengan beliau. Mungkin saya sediakan waktu ke gereja beliau, kita ngobrol banyak hal, dari hati ke hati, beban dikeluarkan, menceritakan persoalan kita. Itulah persekutuan, sebuah jenjang yang jauh lebih dalam. Tapi itu pun perlu sebuah kehendak yang kuat, kemauan yang kuat dari kita. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Apakah di tahap itu berhenti Paulus? Tidak. Dia terus berlanjut ke endingnya. Dia berkata, sampai aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ending yang dikejar Paulus adalah bagaimana dia menjadi serupa dengan Kristus. Itulah akhir dari pengejaran kita dalam Tuhan. Apa saudara? Serupa dengan Kristus. Amin. Disitulah dunia bisa melihat, aku lihat Kristus di dalam engkau, Kristus dalam engkau. Dan Paulus mengumpamakan perjalanan rohaninya dari perjumpaan di kota Damaskus di gerbang itu. Dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Di situ dia pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Tapi dia kejar Tuhan sampai dia berkata, aku akan menyelesaikan pertandinganku. Di garis finish itulah dia berkata, aku akan serupa dengan Dia. Dari jumpa dengan Tuhan sampai dia hampir meninggal, dia berkata, ini sebuah perjalanan yang sangat panjang, seperti orang yang sedang berlari. Dia gambarkan, aku lari dan lupakan yang di belakangku. Seperti apa saudara? Seperti seorang pelari maraton. Seorang pelari maraton yang menempuh jarak 42,195 km. Dia tidak boleh menoleh ke belakang. Dia mesti tinggalkan semua yang dia pernah lari di belakang, yang sekian kilometer. Cuma satu yang diarahkan, matanya ke depan. Aku mencapai garis finish yang di depan. Hari ini ada begitu banyak dalam hidup kita yang sedang melayani Dia, kadang-kadang tergoda untuk melihat ke belakang dan ke samping kita, melihat semua yang di belakang, apakah itu kepahitan, penderitaan, atau kesuksesan di masa lalu, atau melihat ke samping, siapa di sampingku, dia sedang buat apa, gerejanya sedang buat apa. Jangan saudara, fokus kita harus cuma satu, memandang ke depan, kepada garis finish itu. Amin. Di mana Dia sedang menyediakan upah yang sangat besar. Melihat ke belakang dan ke samping akan mengganggu lari kita. Ada satu orang saudara yang dia sangat curious, sangat penasaran ketika dia melihat lomba maraton yang terjadi di Olimpiade setiap tahun. Dan orang ini mengamati
seorang pengamat tentang pelari maraton. Dia lihat kenapa ya, setiap tahun ini selalu ada grup-grup yang menang, kelompok yang menang, yang terus berulang-ulang menang terus. Dia cari si kelompok mana itu. Ada 2 negara, saudara, yang selalu memenangkan maraton hampir sebagian besar. Negara Kenya dan negara Ethiopia. Ini 2 negara. Saya pernah ke sana, saya pernah ke Ethiopia, mampir nginap semalam, dan ke Kenya. Buat seperti ini, saudara, seminar hamba Tuhan, ada sekian ratus hamba Tuhan yang kumpul di Kenya. Tapi Kenya lebih enak, Indonesia lebih enak. Itu gereja sangat sederhana, bawahnya dari tanah, dindingnya dari kayu, pulau-pulau dari seng, panasnya bukan main. Saya 3 hari seminar dengan hamba Tuhan di kota Kenya, saudara, di negara Kenya. Kenya, 2 negara ini. Dan dia tanya, kenapa ya kok 2 negara ini? Bukankah Afrika ada begitu banyak, ya kan? Kalau kita bilang, oh, orang berkulit hitam kuat, ada sekian puluh, sekian belas orang-orang yang kulit hitam. Kenapa yang selalu menang Kenya dan Ethiopia? Dia punya pertanyaan muncul. Dan kemudian negara ini dia sempitkan lagi. Kenya dia ambil. Ada apa dengan Kenya? Kok sangat banyak pemenang dari negara itu? Kenya punya penduduk 50 juta orang. Dan dia cari ras mana, suku mana yang selalu menang. Dia temukan suku Nandi dan Kalenjis yang jumlahnya 10% dari 50 juta. Berapa? 5 juta. Artinya ada satu suku yang 5 juta yang memenangkan terus pertandingan hampir setiap tahun dalam pertandingan maraton. Dia coba cari lagi dari 5 juta suku ini daerah mana, dan dia temukan ada sebuah desa yang namanya Rift Valley. Di desa itulah, desa yang terpencil di Kenya, menghasilkan pelari-pelari yang hebat. Dan orang itu berkata, aku mau belajar ke sana, aku mau lihat di desa itu apa yang mereka alami. Ada satu ras, ada satu suku yang punya kekuatan yang hebat memenangkan pertandingan. Saudara tahu gak? Saudara dan saya adalah satu ras yang Tuhan siapkan secara rohani untuk selalu menangkan pertandingan kita. Amin. Amin. Kita ini ras yang khusus, saudara. Di dunia ini dia tempatkan kita yang berbeda, sebab keluarga kita bukan dari dunia ini. Amin. Tapi dari sana. Memang mungkin gak banyak, tadi katakan 1%, ya Bang? 1% mungkin gak banyak. Tapi tahukah saudara, yang jumlahnya 1% itu sedang diciptakan benih unggul di dalam kita, saudara, untuk bisa memenangkan semua pertandingan di dunia ini. Tidak urusan besar apa kecil jadinya, tapi orang akan bertanya, siapa pemenangnya? Ya kan? Gak banyak suku itu, saudara, tapi orang kan seluruh dunia memandang siapa pemenangnya. Mereka dari satu desa yang namanya Rift Valley. Orang ini orang Amerika berangkat ke sana, dan dia tinggal di desa itu. Dia mau lihat apa rahasianya. Yang pertama ditemukan, sejak kecil anak-anak di desa itu semuanya berlari. Ke sekolah lari, semua lari. Mobil sangat jarang, sepeda motor juga jarang. Bahkan mobil gak ada, sepeda motor tuh adanya. Sepeda sangat sederhana, saudara. Dia berkata, bagaimana mungkin tanpa fasilitas, dengan kondisi yang sangat sederhana ini, mereka bisa memenangkan pertandingan dunia, ya kan? Orang selalu ngomong kalau ada fasilitas, kalau semua tersedia dengan sangat baik, kami akan jadi orang yang baik. Kalau fasilitas baik, semua tersedia, uang banyak, dan kau jadi orang hebat. Itu biasa, saudara. Dunia juga bisa buat seperti itu. Tapi kalau yang terjadi, gak ada fasilitas, sangat sederhana, tapi mereka menjadi orang yang paling unggul di seluruh dunia. Orang tanya, ada apa dengan mereka? Bukan bicara fasilitas, tapi bicara sebuah kemauan di sini yang sangat kuat. Dari anak-anak kecil, di training, dilatih. Memang gak enak. Sejak kecil sudah berlari. Dan lari adalah bukan untuk urusan lomba. Lari bagi mereka adalah daily life. Hidup mereka sehari-hari sudah menjadi sebuah kebiasaan. Waktu mereka diajak lomba sudah biasa. Betul? Sebab mereka berlatih bukan untuk sebuah lomba, tapi setiap hari hidup mereka, inilah hidup kami. Waktu mereka berlomba di ajang olimpiade maraton, mereka cuma berkata, ini hidup kami. Kami dari kecil sudah berlari.
bagus buat saya. Dan yang bersyukur saya tidak pernah mengeluh. Mau diapain aja dilatih, tidak pernah mengeluh. Saudara, saya ini bahkan secara mental tersiksa, saudara. Orang-orang datang pada saya ketika saya baru mulai pelayanan, orang datang pada saya ngomong gini, Pak Victor, gerejamu gede banget ya, 10.500 seatnya, tempat duduknya. Kamu pendetanya gak punya rumah. Itu 2 orang ngomong sama saya. Saudara, gimana perasaanmu, saudara? Kalau bilang itu gereja besar dan kamu gak punya rumah, itu benar-benar sebuah pukulan yang berat buat saya. Iya ya Tuhan, kalau saya mau dengerin perkataan setan, nah lihat toh, gereja besar gak ngurusin kamu pendeta, gereja besar kamu gak punya rumah, saya bisa pahit dan sakit hati. Tapi saya ngomong, Tuhan, kalau 2 orang sudah ngomong, Tuhan yang kerja, beri aku rumah. Tuhan yang beracara. Dan akhirnya saya dapat rumah. Bukan diberi gereja, saudara, tapi Tuhan yang memberikan. Saya tahu, saya bersyukur. Tiap kali perlu keuangan, gak pernah ngomong, kasih aku uang dari gereja. Tidak pernah. Saya cuma tutup mulut dan doa pada dia. Dan Tuhan yang mencukupkan keperluan kebutuhan itu. Itu latihan yang berat. Tapi saya bersyukur dilatih. Orang-orang di desa ini, saudara, mereka dilatih dengan tidak gampang, tidak mudah. Fasilitas, tidak usah nunggu fasilitas untuk kau bisa jadi orang-orang yang hebat. Hari ini saudara bisa buat hal-hal kecil, mulailah dengan hal-hal kecil. Kami di gereja kemarin Semarang kena banjir. Banyumas gak ada banjir ya? Puji Tuhan, saudara selamat. Semarang ya heboh kan, banjir dalam kan? Ada yang segini, ada yang segini, saudara ya. Daerah juga perumahan saya hampir masuk, saudara. Tapi jemaat-jemaat kami itu sebagian besar masuk rumahnya, saudara, kasihan. Perkampungan di sekitar gereja semuanya kena banjir, saudara. Ada yang segini dan mereka semua kena banjir. Di tengah-tengah situasi itu kami gereja bangkit. Ayo kita masak buat mereka. Dan teman saya, kami ada panti asuhan satu, kita masak. Dan hari itu kami masak bersama-sama. Jemaat dia datang ke tempat itu, punya dapur gede nggak Pak? Gak punya. Masaknya di mana, saudara? Di halaman panti asuhan. Karena emang gak punya. Orang berkata, harusnya kamu punya dapur yang besar, punya semua fasilitas kompor yang bagus, gede, semua, baru kamu memulai. Kamu gak punya apa-apa kok memulai. Gak apa-apa, saudara, jangan tunggu fasilitas. Kami masak 25.000 makanan untuk 3 hari, saudara. Itu teman-teman siang malam kerja masak. Sehari memberi makan 2 kali minimal, siang dan malam masak terus. 25.000 bungkus yang dimasak. Padahal tidak punya fasilitas apa-apa. Tapi kami belajar untuk bisa berlari cepat, tidak harus cari fasilitas. Di desa itu para pelari-pelari, dia lihat mereka tidak punya sepatu loh. Lari dengan kaki yang tanpa sepatu. Mereka berlari, naik turun bukit, berlari setiap hari latihannya. Dan dia berkata, kok bagus ya, gak ada fasilitasnya, tapi mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Dan dia belajar, desa itu ada di 8.000 kaki, atau kira-kira 2.450 meter di atas permukaan laut. Disitulah tempat mereka ini berlari, orang-orang ini, saudara. Di ketinggian 2.450 mereka berlari. Ini lumayan, coba pakai sepatu ini, saudara. 2.450. Saudara, kalau yang tinggal di daerah pegunungan tahu, daerah sana oksigen sangat tipis, betul? Kalau kita di daerah yang rendah, pantai, ambekan enak. Tapi kalau kita naik ke gunung yang tidak biasa naik ke sana, ambekannya rotok ngap. Ya, naik dikit, ya, saya ke Tawangmangu nemuin teman saya, diajak jalan, Pak, lihat gereja ya, saya ke sana jalan, cuma 200 meter dari jalan begini, lemas langsung, saudara. Saya pernah berkemah sekali, diajak teman, kita kemah Pak, oke kita kemah. Saya berkemah, jalan di Kopeng, gak jauh, cuma sekian puluh meter, sudah setengah mati, saudara. Sebab gunung, oksigen sangat tipis. Tapi orang-orang di desa ini, saudara, 2.450 meter, dia lari setiap hari. Oksigennya tipis, sukar. Tapi justru di mana oksigen sangat tipis, paru-paru mereka menjadi sangat kuat
untuk menghisap oksigen. Waktu di tempat yang tinggi itu larinya susah. Waktu dia diturunkan ke bawah dan lomba di tempat yang datar, saudara bayangkan, mereka bisa lari dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh-jauh lebih cepat dari semua lawan mereka. Semua lawan mereka berlari dengan sepatu bagus, dengan trail lari yang bagus. Itulah latihan semua yang lain. Tapi mereka tanpa sepatu dan naik turun gunung, sukar latihannya. Tapi latihan yang sukar itu justru memberikan keringanan waktu mereka berlari di 42 km lebih itu, saudara. Dia belajar, iya ya, kalau kita mau dilatih dengan berat, kita ini akan jadi orang-orang yang hebat. Mazmur 144 ayat yang pertama berkata, terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Mazmur Daud ngomong, terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk bertempur. Ini orang yang mengucap syukur waktu dilatih latihan yang berat. Bukan dilatih mengembalakan, bukan dilatih untuk menanam, bukan. Latihan buat Daud, latihan perang, latihan yang paling ekstrim, latihan yang paling keras. Tuhan melatih Daud pakai senjata. Kenapa, saudara? Sebab latihan yang ekstrim itu sedang menentukan hidup Daud. Daud, apakah engkau di medan perang akan menang dan tetap hidup, atau engkau di medan perang akan mati dan kau kalah? Itu pilihannya. Kadang-kadang hidup kita hamba Tuhan, itu pilihannya, saudara. Apakah engkau akan menang dan terus berlanjut, apakah engkau akan mati dan stuck gerejamu dan hidupmu berhenti, saudara. Tapi dia pada mulanya menetapkan setiap kita, tidak ada yang kalah dan mati. Penetapan Tuhan dalam hidup kita, engkau memenangkan setiap pertempuran. Dan Daud terbukti dia menang melawan Goliat, dan pertempuran-pertempuran yang begitu banyak yang dia harus hadapi, dia menang. Kenapa, saudara? Dia izinkan Tuhan melatih dia di sebuah latihan yang paling ekstrim. Tanganku ini Tuhan kau latih, pegang pedang dan panah supaya aku ini menang. Izinkan dia melatih kita, saudara. Sekalipun mungkin waktu kau berlatih ngap, ya toh, lari, tercekik, oksigennya kurang, betul. Waktu kau lari mungkin kakimu kena batu yang tajam, sakit. Tapi mereka never stop and never quit. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Mereka lari dan lari. Cuma satu tujuannya, mencapai garis akhir. Apalagi di desa itu yang dia bisa pelajari, saudara. Dia melihat mereka dikelilingi oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang yang berangkat bertanding pulang membawa medali kemenangan. Itulah orang-orang yang tinggal di desa itu, dilingkupi oleh orang-orang yang menang. Saudara, kalau engkau pengen sukses dan berhasil, bergaul dengan para pemenang, bukan dengan para pecundang dan orang kalah. Sebab orang kalah akan bicara terus mengenai kekalahannya. Aku kalah, aku lemah, aku gagal. Terus itu yang dia ulang dalam hidupnya. Tapi orang menang, dia akan bicara tentang sebuah kemenangan. Kita bisa, kita sanggup dengan Tuhan, kita bisa dengan Dia. Allahku sanggup, Allahku bisa, Rohnya akan menolong kita. Itulah perkataan ucapan orang-orang benar. Kita mesti bergaul dengan orang-orang benar yang terus bicara tentang sebuah kemenangan. Dan dia di desa itu, orang yang pulang berkata, aku bisa menang. Saudara tahu apa? Kemenangan yang diucapkan itu menular dari satu orang ke orang lain. Mereka semua berkata, aku juga harus menang. Saudara, hamba Tuhan, saudara dan saya, kita harus punya kekuatan menularkan perkataan kemenangan, perkataan kebenaran buat seluruh jemaat kita, supaya kita menghasilkan jemaat-jemaat yang menang hidupnya, saudara. Tapi diawali dari kita ini loh, saudara. Kita ini loh harus bicara tentang sebuah kemenangan supaya mereka dimenangkan. Di gereja saya berkata kita harus menciptakan sebuah atmosfer kemenangan di gereja kita. Kita mau ciptakan atmosfer iman di gereja kita. Kalau setiap minggu kita berkumpul,
orang-orang beriman bersatu berkumpul dan kita berseru berdoa kepada Tuhan, maka atmosfer iman dan kemenangan menguasai kita semua. Setiap jemaat ini akan pulang dari gereja dan berkata, aku ini orang yang menang, aku orang beriman. Dan sepanjang minggu akan menghadapi tantangan mereka, dan mereka berkata, aku akan menang. Sebab jemaat hari ini melewati banyak tantangan, banyak kesukaran. Kalau mereka tidak bisa menang hari Minggu di gereja, sepanjang minggu, minggu yang sangat berat buat mereka. Mereka harus dapatkan sesuatu di gereja yang memberikan roh kemenangan buat mereka. Di samping atmosfer kemenangan, ada yang kedua, rasa kemenangan. Saudara, kemenangan itu ada rasanya loh saudara. Saudara yang pernah menang, engkau tahu rasanya kemenangan. Dan orang yang kalah, engkau juga tahu rasanya kekalahan. Dan orang yang pernah menang, saudara, rasa menang itu saudara tidak akan pernah ingin kau buang dari hidupmu. Saudara lihat kalau ada anak-anak kecil yang terus dilombakan oleh orang tuanya, entah menyanyi, lomba matematika, robotik, lomba apa saja, yang pernah menang sekali, apakah anak itu akan diam, berhenti? Sudah cukup sekali toh. Dia tidak pernah mau berhenti saudara. Dia akan cari di mana ada lomba yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi. Aku mau ikut lomba itu. Sebab dia sudah pernah mengejar sebuah rasa kemenangan di hatinya, dan dia akan kejar terus rasa itu. Saudara, kalau saudara dan saya jadi orang-orang yang menang, engkau tidak akan pernah berhenti. Tantangan bukanlah hal yang akan menghentikan kita, amin. Tapi orang berkata, aku mau lagi yang ini, aku mau yang ini, aku hadapi yang ini, sampai aku merasakan lagi kemenangan. Waktu tantangan datang, tantangan bukan hal yang mengerikan, menakutkan. Justru itu yang memacu kita, makin maju bersama dengan Tuhan, makin maju bersama dengan Tuhan, amin. Tuhan memberikan rasa itu dalam hidup setiap kita, saudara. Kami di Semarang, di pandemi ini saudara, Tuhan memerintahkan buat kami. Kami tahu sebenarnya saya itu orang yang suka dengan yang nyaman lah, enak lah. Saya suka itu saudara. Tapi seringkali saya tidak bisa melawan Tuhan. Apa yang diinginkan harus diikuti kadang-kadang. Satu kali Tuhan ngomong, ayo mulai tahun depan cari tanah, dan kamu mulai sekarang mulai membangun. Bukan gereja sudah selesai saudara. Kita punya gereja 2000 meter dan juga sekolah sudah selesai. Kamu cari lagi. Aduh Tuhan, dulu sudah beriman, sudah lewat, kok tantangan muncul lagi. Betul Tuhan, kita gak pernah diam. Kamu cari tanah, dan kami doakan sampai dapat tanahnya. 2500 meter kami dapat. Mulai membangun panti asuhan, mulai bangun sekolah SMP SMA, dan kamu bangun kantor. Karena bertahun-tahun, 4 tahun gak punya kantor, cuma nyewa tempat kecil, jelek banget saudara. Tuhan mau mulai. Saudara, untuk memulai rasanya berat. Ini mahal banget loh Tuhan. Ini gak pengen rasanya. Lebih baik kami sudah cukup yang ada. Tapi dia berkata, beli. Ya sudah, kami mentaati. Disitulah latihan muncul lagi. Latihan berperang menghadapi masalah keuangan yang cukup besar. Butuh sekian puluh miliar untuk bisa membangun saudara. Ah Tuhan, ini gimana uangnya? Berat saudara. Tapi apa yang kita kerjakan? Kami terus setia sama Tuhan, mengerjakan. Pas pandemi, pas Tuhan nyuruh, pas pandemi Januari itu loh, saudara kami mulai beli tanahnya. Dan pas pandemi di luar negeri, Maret kena. Kami tahu semua menurun, betul? Ibadah ditiadakan, semua nuncap ke bawah semua saudara. Tapi saudara, percayalah lebih kepada Tuhan daripada kepada dirimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan lebih daripada percaya pada dirimu sendiri. Sebab sejujurnya kita ini tidak bisa mempercayai diri kita. Kita ini sering gagal dan bisa gagal. Tapi Tuhan, dia tidak bisa gagal dan tidak pernah gagal. Di tengah pandemi suruh membangun. Tapi lihat Tuhan gimana. Biaya operasional buat gereja cukup besar. Gak ada kebaktian. Tapi yang kami lihat dengan sangat ajaib, selalu ada uang yang masuk. Selalu ada uang yang masuk untuk membangun bangunan itu saudara. Dan kami berdoa mungkin ini Mei atau Juni lah semua selesai bangunan kami. 4 tingkat sekolah, kemudian 3 tingkat panti asuhan kami,
3 tingkat kantor sudah selesai saudara. Kantor selesai ini, yang panti asuhan sudah hampir 90% selesai, yang sekolah sudah 70% lah kira-kira selesai, tanpa utang saudara. Di tengah semua pandemi, persembahan, orang berkata gak bisa. Di situ Tuhan berkata, aku akan buktikan aku Tuhan yang membangun buat kamu. Dia cuma ngomong satu pesan buat saya dan kami semua pendeta, jangan intervensi. Bahasa Jawanya terjemahannya ojo melu-melu, itu bagus. Inggrisnya ngomong don't intervention me, jangan intervensi aku. Jawane ojo melu-melu. Betul saudara, jujur tangan kita ini kotor saudara. Kalau dia sedang buat adonan roti, jangan peratangan yang kotor ini ikut cawe-cawe. Bahasa Semarangnya cawe-cawe, ikut pegang adonan, akan merusak adonan itu. Bagianmu wait and see, tunggulah dia dan lihatlah dia yang sedang bekerja. Bagian saudara dan saya cuman percaya kepadanya. Amin. Bahkan untuk percaya aja jujur saudara, susah gak saudara? Susah ya, kadang-kadang kita gak bekerja, cuma disuruh wait and see. Tenang delok bahasa Jawa ya, tenang lihatlah aku yang bekerja kata Tuhan. Bagianmu percaya dan melihat saja aku yang bekerja. Itu pun saudara, jujur susah buat kita untuk nunggu dia. Kadang-kadang tangan ini gak kuat, pengen ikut-ikut, tapi jujur tangan kita kotor. Dan dia berkata pada saya, jangan pernah intervensi pekerjaanku, jangan ikut-ikut. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau ikut-ikut. Aku cuma mau percaya kepadamu. Bagaimana aku melihat kau menyelesaikan semua proyek ini sampai selesai. Amin. Disitulah dia berikan kemenangan buat kita. Larinya memang tidak gampang di daerah yang tinggi, di daerah yang tinggi. Saudara, di tempat itu para pelari berkata, itu orang Afrika, mereka punya prinsip namanya Hakuna Matata. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film apa namanya Lion King, Simba, kata itu berkali-kali keluar kan, Hakuna Matata, itu bahasa Afrika saudara. Apa artinya? No worries, tidak ada kekhawatiran. Itulah prinsip yang dipegang oleh orang-orang pelari di sana saudara. No worries, hidup yang tanpa kekhawatiran. Apa iso? Apakah bisa saudara kita ini hidup tanpa khawatir? Gak bisa kan? Sebab semua kita ini punya kekhawatiran tertentu. Tapi orang di desa itu mereka berkata Hakuna Matata, tidak ada kekhawatiran. Kenapa saudara? Di desa itu gak ada mall, gak ada dealer mobil, tidak ada toko-toko yang besar yang hebat. Cuma sebuah desa pertanian yang sederhana. Orang tidak akan cari baju bagus, tidak ngejar motor Harley Davidson, tidak ngejar mobil bagus, tidak ngejar semua yang hebat-hebat. Buat mereka, kalau kami bisa menanam, beternak, kami bisa makan, dan kami berlari, enough, cukup. Cuma itu toh saudara, di pikiran mereka dan di hati mereka. Kami kerja, nyangkul, beternak, bisa makan, kami bisa berlari tiap hari latihan, sudah cukup. Disitulah mereka berkata, kami tidak khawatir. Betul kok saudara? Kenapa kita khawatir? Sebab kita punya banyak, bukan sebanyak, sangat banyak keinginan di sini dan di sini. Betul? Keinginanlah yang membuat kita ini khawatir. Tuhan, aku pengen supaya gerejaku lebih besar, jemaatku lebih banyak. Gak ada jemaat yang pindah gereja lain. Ketika itu muncul khawatir di sini. Kok persembahan menurun ya? Apalagi dari ibadah. Kok ini seperti ini ya kondisinya? Kok kayak ini? Begitu banyak keinginan yang muncul di hati kita saudara. Itu yang membuat kita begitu banyak khawatir. Coba semua keinginan dibuang, disingkirkan. Aku mau dengan Engkau saja Tuhan. Di ruang doamu, khawatir enggak? Sedang berdoa, sedang alami Tuhan, hilang semua saudara kan? Gak pernah mikir apa-apa. Waktu kau jadi orang normal,
duduk kerja langsung mikir, iya ya, perlu ini ya, perlu ini ya, perlu ini ya, pengen ini. Muncul kekhawatiran. Di ruang doa, kok doa dengan Tuhan, semua khawatir hilang. Di desa itu mereka belajar no worries, tidak ada kekhawatiran. Mereka hidup sangat simpel, biasa. Itu yang membuat mereka lebih tenang. Saudara, kekhawatiran membawa kita dalam berbagai-bagai duka dan persoalan. Tuhan Yesus pernah berkata, Marta, engkau terlalu khawatir dan merepotkan, menyusahkan hidupmu dengan banyak hal. Betul, khawatir dan kesusahan itu kembar, jalannya bareng. Khawatir dan kesusahan. Kalau orang khawatir pasti susah. Gak ada orang khawatir bahagia. Aku khawatir bahagia, gak ada. Khawatir susah. Saudara kembar. Dan dia berkata, Marta, kamu khawatir banyak hal menyusahkan dirimu. Tapi Maria, dia memilih hal yang sangat baik, yang tidak diambil daripadanya. Duduk di bawah kakiku dan dia tidak khawatir. Betul saudara, tempat yang paling tidak mengkhawatirkan di kaki Tuhan. Dia berkata, lemparlah bebanmu, cast up all your burden in my feet. Lempar di kakiku, kata Tuhan, semua bebanmu taruh di sana. Nanti kamu akan pergi tanpa khawatir dan tanpa beban. Amin. Dia lihat orang di sana tinggal dalam kondisi yang hebat, yang luar biasa. No worries, tidak ada kekhawatiran. Dan yang terakhir saudara, di desa kecil yang namanya Riveli di kota Iten itu ada sebuah pelang dipasang di sana. Tulisannya adalah welcome to the home for the champion. Selamat datang di rumah para pemenang. Di desa yang sederhana itu ditulisi welcome to the home of the champion. Ini pelang di desa itu saudara. Ini orang yang sederhana di desa bisa menulis kata-kata ini. Ini adalah rumah untuk para pemenang. Artinya apa saudara? Mereka sudah berkata, kami ini adalah orang-orang sederhana, tapi tinggal di sebuah desa pemenang. Kenapa? Setiap tahun akan datang orang-orang di desa itu, dan mereka berkata, kami pemenang. Dan yang terakhir, satu lagi saudara, di desa itu setiap hari orang yang berlatih lari, ada ratusan orang lari bareng setiap hari, latihan bareng. Dan itu memang desa untuk pemenang-pemenang saudara. Setiap hari latihan bareng, lari bareng, dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Ditanya rahasia apa untuk menang, rahasia apa supaya menang? Mereka berkata, rahasianya adalah tidak ada rahasia. Oh, rahasia untuk menang adalah tidak ada rahasia. Semua pelari akan cerita pengalamannya. Di kilometer ini tantangan ada, hadapi. Di kilometer ini sangat lelah, hadapi. Di kilometer ini lu mesti percepat larimu. Di daerah ini mau putus asa, mau keluar dari pertandingan, tapi jangan pernah keluar. Cerita semua. Dan orang yang lari, ratusan lari bareng, saling menguatkan dan ngomong berikutnya ya, kamu yang menang. Nanti tahun ini kamu yang menang. Nanti peluang berikutnya kamu bisa menang loh. Lari bareng, saling mensupport, memotivasi, saling menguatkan. Lari bareng saudara. Itu kunci hebat. Hari ini saudara, hamba Tuhan di kota Purwokerto, Banyumas, kita harus lari bareng. Kalau engkau punya kelebihan, jangan ngomong, ini aku yang hebat. Jangan saudara, mari bersama-sama. Kenapa kami buat acara seperti ini? Kami pengen semua hamba Tuhan di setiap kota kita lari bareng, gandengan tangan, menang-menang bareng. Amin. Berhasil bareng. Ada banyak yang berkata, biar gereja kami yang paling top, paling hebat, dan yang lain di bawah. Kalau sikap hati kayak gitu saudara, itu sikap hati yang salah di hadapannya. Sebab dia pengen semua gerejanya, semua anak-anaknya lari bareng, menang bareng, dan diangkat bareng. Saya tahu tidak gampang saudara. Setelah peneliti ini lihat kenyataan itu, mereka tidak punya rahasia. Itulah rahasianya, gak ada rahasia. Dia coba menerapkan ke negara lain dan gagal.
Waktu coba diterapkan ke tempat lain, gagal. Kenapa gagal, saudara? Sebab di tempat lain orang tidak pernah mau mengerjakan yang itu. Setiap orang berkata, kalau aku menang, biarkan aku yang menang dan aku yang hebat. Aku tidak pengen orang lain juga menang seperti aku. Dan dia game sendiri, dan dia tidak mau yang lain menang. Itulah keegoisan dalam gereja yang seringkali membuat banyak yang tidak bisa maju. Sebab yang maju menghalangi yang tidak maju, supaya tidak bisa sama. Tidak ada persaingan di antara kita, saudara. Setiap kita lari di lari kita masing-masing. Larilah. Musuh yang terbesar pertandingan maraton bukan lawan kita, diri kita sendiri. Hari ini, saudara, tidak ada pelari yang takut membuka dirinya. Ceritakanlah keberhasilanmu, kesuksesan pada orang lain. Berbagi, saling menguatkan, supaya kau bisa mengangkat yang lain juga. Dan kau bisa mengakhiri pertandinganmu bersama-sama. Hari ini aku yang menang, tapi mungkin besok kau yang menang, lusa kau yang menang, pertandingan berikutnya engkau yang memenangkan pertandingan. Dan setiap orang akan pulang dengan medali emas, medali kebanggaan. Kami menang. Dan desa itu tidak pernah berhenti untuk menghasilkan pemenang-pemenang. Selalu muncul bertahun-tahun, tetap menang. Kenapa? Mereka pegang kuncinya. Sebuah kemenangan tidak buat diri sendiri, tapi untuk berbagi dengan orang yang lain. Amin. Saya berdoa hari ini, saudara, ini pelajaran yang masuk dalam hati kita. Saya sendiri belajar firman-Nya, saya bahagia banget. Ya Tuhan, kami harus saling menolong, tidak boleh berhenti. Kami di Semarang bantu banyak gereja. Denominasi lain gak urusan. Kalau ada yang gerejanya rusak, kami lihat kasihannya. Kami tahu dia tidak mampu bangun, persembahan sangat kecil. Uang yang kami punya, kami tolong dia seadanya. Kami bantu mereka. Kami lihat ada orang yang susah, kami tolong mereka. Anak-anak gak bisa sekolah, kami sekolahkan dengan gratis. Kami bantu mereka, apapun, saudara. Kami training orang-orang begitu banyak gratis. Training potong rambut, training menjahit, training pijat, semua gratis. Supaya mereka bisa kerja dan punya uang hidupnya lebih baik. Kami kerjakan semua apa yang bisa kami kerjakan, karena kami tahu kalau kami sudah menang, kami tidak ingin yang lain ketinggalan. Engkau juga harus menang. Satu hari nanti kita akan menang bersama-sama. Amin. Paulus berkata, dia tutup hidupnya berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan sangat baik. Amin. Setiap kita harus menyelesaikan pertandingan itu dengan sangat baik. Amin. Kita berdiri sama-sama, saudara, hari ini. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Lari maraton itu terinspirasi oleh seorang pelari Yunani yang bernama Peidipides. Ini orang yang ikut pertempuran antara Yunani dengan Media Persia. Dan hari itu Yunani menang dalam pertempuran itu. Dan dia akan bawa kabar baik ke Kaisar di kota Athena. Dan orang ini berkata, aku yang bawa kabar baik. Dan dia lari 42 km lebih, dia lari. Yang namanya Peidipides ini cuma satu tujuannya, membawa kabar kemenangan. Kita menang, itu top ke Kaisar. Dan dia lari dan sampai ke istana, kita menang. Terus bilang, mati, saudara. Saya mikir ini orang bodoh banget ya. Iya kan? Cuma bawa kabar kita menang. Sudah itu toh bawa kabarnya, dan dia mati. Kok bodoh banget ya? Karena dia kelelahan, 42 kilo dia lari, saudara. Tapi saya belajar, Tuhan berkata, bukan itulah panggilan setiap kita hamba Tuhan. Hari ini kita harus berlari, saudara. Kita berlari dengan satu kabar baik. Yesus sudah menang di kayu salib, menebus dosa kita. Itu kabar yang tidak pernah boleh hilang dari mulut kita. Yesus kita sudah menang di sana. Tapi kabar yang kedua adalah, aku juga sudah menang. Aku lewati semua tantangan yang berat, yang sukar, dan aku menang. Seperti Yesusku yang menang. Di situ kita serupa dengan dia. Dia sudah menang di kayu salib. Saudara dan saya harus menang. Itulah kabar yang harus kau bawa dalam hidupmu hari ini. Amin. Kabar kemenangan. Dia teriak, kita menang, dan selesai hidupnya. Saudara, bawalah kabar itu
Yesusmu sudah menang atas maut, selamatkan manusia, dan saudara juga sudah memenangkan pertandinganmu. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan. Bahwa sedang berlari tapi nafasmu sangat sesak rasanya. Tuhan, aku ini lari kejar Engkau tapi nafasku sedang sesak. Ada begitu banyak persoalan tantangan yang kuhadapi. Aku sedang berlari dan kakiku sedang dilukai oleh begitu banyak batu-batu yang tajam. Dan rasanya mau berhenti, berlari pengen berhenti. Sebab nafasku sudah tidak kuat lagi. Sebab kakimu terluka hari ini. Hari ini saya mau berkata pada saudara, jangan berhenti. Jangan berhenti, tetap berlari. Sebab di ujung sana di garis finish ada Tuhan Yesus yang menantikan kita. Dengan semua upaya yang ajaib yang diberikan buat kita. Berlari. Percaya